Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam sejahtera kepada Bapak Ibu guru yang hebat semua. Nah, Bapak Ibu semua, kali ini saya akan membagikan tugas saya yaitu demonstrasi kontekstual di modul 1.4 yaitu budaya positif dengan penerapan segitiga restitusi. Saya sendiri adalah Joko Valentino, CGP Angkatan 9 dari Kalbar. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama Bapak Ibu semua, saya akan menyampaikan dulu apa itu pengertian restitusi supaya lebih dalam nanti Bapak Ibu paham ya. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Justru restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, Bapak Ibu, di sini saya gambarkan segitiga restitusi ya. Nah, berikut adalah langkah-langkah restitusi Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa lihat gambar ya di sini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu semua, saya akan menjelaskan satu persatu dari segitiga restitusi tersebut. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, di sini menstabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Terus yang kedua, dengan menstabilkan identitas tadi, menggeser dari identitas yang gagal ke identitas yang sukses. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, yang kedua adalah tindakan yang salah. Nah, tindakan yang salah di sini yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Terus yang kedua, guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif anak tersebut. Tahap ketiga dari tiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Apa saja isinya? Yang pertama Bapak Ibu, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Nah, terus yang kedua, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kasus satu yang ada di sekolah saya. Ada seorang siswa kelas 5 bernama Pito, jarang sekali masuk sekolah. Wali kelas hampir kewalahan menangani masalah ini. Dalam satu minggu pasti ada saja dia tidak sekolah dengan alasan ikut orang tua pergi ke ladang. Sebenarnya sudah ditegur, bahkan dihukum beberapa kali oleh wali kelas, tapi belum ada perubahan siswa tersebut. Maka wali kelas menyampaikan kepada saya sebagai kepala sekolah untuk membantu menyelesaikan masalah Pito ini. Nah, berikut Bapak Ibu penanganan masalah kasus satu yang saya terapkan berdasarkan segitiga restitusi. Baik Pito, Bapak sering dengar kalau kamu itu jarang sekolah ya, benar nggak? Benar. Benar. Kenapa jarang sekolah? Tidak tambah enak ke ladang. Ikut orang tua ke ladang. Oh, jadi kamu senang nggak kalau ikut orang tua ke ladang? Tidak. Tidak. Tapi kenapa ikut orang tua ke ladang pilih daripada sekolah? Coba. Di bawah orang tua. Di bawah orang tua. Nah, Masa orang tua ngajak? benar. Benar. Oh gitu. Benar ya, nanti Bapak panggil itu ya. Panggil orang tuanya ya. Jadi kalau Bapak di posisi kamu pun Bapak paham ya. Kadang-kadang kalau kita diajak orang tua ya atau dalam waktu tertentu kita itu harus ikut gitu ya. Tapi nanti perlu disampaikan orang
Nah, kamu ikut orang tua ke ladang pas jam sekolah itu ya. Kamu merasa nggak kalau kamu itu ketinggalan pembelajaran ataupun tidak bergaul dengan teman? Merasa? Merasa. Merasa. Ketika kamu merasa seperti itu, apakah kamu pengen pulang atau malah senang di ladang? Ingin pulang. Ingin pulang. Oke. Baik, itu ya. Kita kemarin kan sudah membuat keyakinan kelas kita ya. Apakah kamu masih ingat keyakinan kelas kita bahwa setiap anak sekolah ya wajib ke sekolah ya, bukan ke ladang. Apakah kamu masih ingat? Masih ingat ya? Nah, kira-kira dari keyakinan kelas ini apa solusi yang kamu lakukan Bapak nanti? Ibu, bahwa masalah PTPD dia adalah pergi ke ladang mengajak orang tuanya. Sementara kadang orang tua punya ke ladang. Apa kira-kira solusi supaya kamu tetap ke sekolah fokusnya? Nah, di sini saya menggunakan penyelesaian 3 restitusi dengan baik sehingga Intinya mau siswa sekolah ya? tidak merasa bersalah Mungkin cara nanti, mungkin Bapak beri gambaran, nanti kamu tahu dapat sendiri ya, diselesaikan dengan baik bahwa nanti kasus kamu ini. bisa menghadirkan orang tua kamu sekolah ya, nanti guru bisa membantu kamu menjelaskan bahwa sekolah itu sangat penting ya, bisa mengerti ya? Ya. Dan juga Bapak harap nanti kamu tetap fokus sekolah, jangan fokus ke ladang ya, karena status kamu sekarang udah pelajar. Mau berubah? Mau? Sudah menyadari belum? Sudah. Sudah ya? Kalau sudah menyadari, mulai dari sekarang jangan malah sekolah ya. Nah, Benar. ya berdasarkan keyakinan kelas yang sudah dibuat kemarin ya. Oke, mulai sekarang Bapak mau lihat perubahan kamu ke depannya. Bapak yakin kamu bisa membentuk diri kamu semakin rajin sekolah ya. Ya. Oke, sekarang kembali ke kelas. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini adalah ada kasus 2 ya. Ini ada kasus berbeda. Di sini adalah Ria Martina adalah siswa kelas 6, malas mengerjakan tugas atau PR di rumah. Setiap kali diberi tugas oleh guru untuk dikerjakan di rumah, hampir tidak pernah ia kerjakan. Ketika teman-temannya kumpulkan tugasnya ke meja guru, siswa ini terlihat tidak seperti merasa bersalah. Atas sikap Ria ini, sudah beberapa kali wali kelas 6 menghukumnya dan menegurnya. Tetapi hukuman tersebut belum membuatnya berubah. Karena hal tersebut, wali kelas melapor kepada saya sebagai kepala sekolah untuk meminta bantuan penanganan masalah wali kelas atau yang dihadapinya di kelas ya. Nah, berikut adalah penanganan masalah Ria Martina yang malas mengerjakan tugas tersebut dengan segitiga restitusi ya, dari menstabilkan identitas ya. Selanjutnya nanti Kalau dikasih tugas itu senang atau tidak? Senang. Senang. Kenapa kamu udah mau ngerjakan tugas? Karena bermain. Bermain ya. Ya Bapak pun kalau di posisi kamu pasti senang bermain juga daripada ngerjakan tugas. Tetapi apakah bermain itu bermain yang di sini saya menggunakan penyelesaian menggunakan segitiga restitusi ya, kamu mengerjakan tugas kira-kira? dan semuanya berjalan dengan baik sehingga masalahnya bisa diselesaikan dengan baik. Siswa Dari pun kegiatan tidak merasa dihukum, kamu tidak menyadari merasa bersalah, kira-kira justru malah kalau menyadari bermain terlalu banyak masalah itu yang kamu selesai mengerjakan tugas itu salah atau benar? untuk berubah. Bermain yang salah. Bermain yang salah. Berarti kamu sudah sadar ya? Ya. Silakan kamu bermain, Bapak pun senang kamu bermain ya. Tetapi jangan lupa kerjakan tugas ya dulu ya. Karena itu sangat penting ya. Ya. Untuk kamu supaya kamu dapat pengetahuan. Kira-kira kalau kamu mengerjakan tugas ini ya, apa yang kamu dapatkan? Kalau mengerjakan tugas bisa pintar, baca dan lain ya. Oke. Kamu masih ingat tak keyakinan kelas yang sudah kita buat kemarin bahwa Nah, ini keyakinan kelas Bapak Ibu. itu harus dikerjakan dulu ya. Ya masih ingat? Masih ingat ya. Kira-kira kamu mau mengubahnya? Sudah mencari kesalahannya? Sudah ya. Selanjutnya apa kira-kira solusi dari kamu sendiri ketika kamu jarang mengerjakan tugas ini untuk kedepannya?
Berdasarkan keyakinan kelas bahwa kamu harus mengerjakan tugas tadi. Iya, berarti kamu harus mengerjakan tugas ya. Bisa itu ya? Oke, kalau kamu sudah menyadari, mudah-mudahan kamu tidak mengulang lagi ya. Kita lihat perkembangan dalam beberapa hari ini ya. Nah, mudah-mudahan kamu nanti berubah sesuai dengan solusi yang kamu tawarkan sendiri ya. Tambahkan mana? Mengerjakan tugas dulu atau bermain kira-kira? Mengerjakan tugas dulu ya. Bisa ya? Oke, Bapak yakin kamu bisa ya. Kita harus patuh keyakinan kelas kita sama-sama. Oke, silakan kembali ke kelasnya ya. Nah, berikut testimoni dari kedua siswa tersebut. Tapi perlu saya sampaikan Bapak Ibu bahwa siswa tersebut merasa malu karena mereka dua itu belum terlalu bisa ya menggunakan bahasa Indonesia yang fasih. Jadi mereka tidak mau diambil pakai video HP atau apapun. Tapi saya sampaikan di sini Bapak Ibu. Nah, ini adalah dari Pito. Testimoninya, saya berterima kasih kepada Pak Joko telah menguatkan saya dan tidak menghukum saya seperti guru lain. Saya mau rajin ke sekolah lagi. Begitu yang dia sampaikan kepada saya terakhir kemarin. Berikut adalah Ria Martina. Dia juga menyampaikan terima kasih Pak Joko telah membimbing dan bina saya, bukan beri hukuman. Saya mau berubah, ingin mengerjakan tugas dengan rajin. Nah, ini kalau mereka ngomong campur bahasa daerah, tapi saya artikan dalam bahasa Indonesia. Nah, kesimpulan Bapak Ibu dari penerapan segitiga restitusi yang setelah saya laksanakan yaitu, jadi disimpulkan bahwa restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, penanganan kasus yang dilakukan oleh guru atau pihak sekolah dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi dapat diselesaikan dengan baik dan berpihak pada murid. Dalam penanganan tersebut diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna yang membuat murid menjadi mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Nah, sekian dan terima kasih penyampaian dari tugas saya. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya Bapak Ibu semuanya.